Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rati dan teman-teman semuanya. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai result for a CP example pada buku Survival Analysis of Self-Learning Text pada Third Edition oleh David G. Kleinbaum dan Michelle Klein. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Kiki Triudianti dengan tiga NIM akhir 003, Iswanda Ayu Dia Ulhak dengan tiga NIM akhir 005, Alvina Nur Aulia dengan tiga NIM akhir 006, Sinta Ayu Kurniawati dengan tiga NIM akhir 017, dan Tracy Angel Lee dengan tiga NIM akhir 035. Berikut ada outline pada pembahasan presentasi kali ini. Yang pertama mengenai tabel 8.8, kemudian tabel 8.9, kemudian robust non-robust, dan yang terakhir mengenai summary. Next. Yang pertama yakni tabel 8.8, yakni tabel edited SAS output from CP approach on bladder cancer data dengan N/4 85 subjek without robust variance, di mana pada tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan model Cox-PH tanpa interaksi yang melibatkan tiga variabel prediktor diantaranya yakni TX, yakni treatment, kemudian number, dan size ukuran. Nah, yang pertama, pada tabel ini tertera parameter estimate dan nilai standar error sesuai pada tabel untuk masing-masing variabel prediktor. Kemudian untuk nilai CISKI-nya didapatkan pada variabel treatment sebesar 4,140 dengan nilai p-value sebesar 0,042, yang mana pada nilai tersebut kita dapat mengartikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel treatment dengan hasil yang diamati. Kemudian untuk variabel selanjutnya yakni number, didapatkan nilai CISKI sebesar 11,198 dengan nilai p-value sebesar 0,001, yang berarti bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel number dengan hasil yang diamati. Kemudian variabel prediktor size didapatkan nilai CISKI-nya sebesar 0,326 dengan p-value sebesar 0,568, yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara size dengan hasil yang diamati. Kemudian untuk nilai p-value-nya sendiri untuk tiga variabel prediktor didapatkan untuk variabel treatment nilai p-value menunjukkan nilai kurang dari alfa, yaitu 0,042 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa variabel treatment ini signifikan secara statistik. Kemudian variabel number sama dengan variabel treatment dengan nilai p-value yang kurang dari alfa, yaitu 0,01 kurang dari 0,05, yang mengartikan bahwa variabel number ini juga signifikan secara statistik. Namun untuk variabel size sendiri, nilai value yang didapatkan ini lebih dari alfa, yaitu 0,568 lebih dari 0,05, yang berarti bahwa variabel size ini tidak signifikan secara statistik. Kemudian terdapat juga nilai hazard ratio dan nilai long likelihood yang menyatakan seberapa baik model cocok dengan data. Untuk nilai long likelihood-nya sendiri didapatkan nilai sebesar min 920,159, di mana nilai ini menunjukkan nilai yang tinggi yang menyatakan perbandingan lurus, menunjukkan bahwa model memiliki nilai yang likelihood yang tinggi terhadap data yang diamati, sehingga dapat diartikan model yang dihasilkan juga semakin baik. Next. Selanjutnya ada tabel 8.9 yang menunjukkan matriks covariance estimasi robust dari varian estimasi koefisien regresi pada data studi kanker kandung kemih. Nilai pada matriks diagonal menunjukkan estimasi robust dari varian, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan nilai covariance. Variabel fokus yang menjadi perhatian dalam penelitian data studi kanker kandung kemih ini adalah variabel TX, maka nilai terpenting dalam matriks ini adalah 0,05848 dan akar kuadrat dari nilai ini adalah 0,2418 yang menunjukkan robust standar error dari koefisien estimasi variabel TX. Nilai ini sebanding
Nilai ini sebanding meskipun sedikit berbeda dari estimator non-robust sebesar 0,2001 yang ditunjukkan pada tabel 8.8 sebelumnya. Selanjutnya untuk robust non-robust, yang pertama yaitu variabel exposure yang menarik dalam penelitian ini adalah TX. Maka nilai yang paling penting dalam matriks ini adalah 0,05848. Akar kuadrat dari nilai ini adalah 0,2418 yang memberikan kesalahan standar yang kuat dari estimasi koefisien variabel TX. Kemudian pada metode robust standard error ini dimungkinkan untuk didesain untuk lebih baik untuk menangani asumsi-asumsi klasik dalam statistik seperti homoskedastisitas atau variabel konstan dan normalitas. Kemudian kesalahan standar yang kokoh lebih tahan terhadap gangguan dalam data, di mana ini memberikan estimasi yang lebih stabil dalam kondisi-kondisi tertentu. Next. Baik, selanjutnya adalah rangkuman dari hasil CP ini diperoleh hasil rasio sebesar 0,667 yang menunjukkan bahwa placebo memberikan efek 1,5 lipat lebih tinggi dibandingkan efek treatment. Diperoleh hasil p-value untuk estimator non-robust sebesar 0,04, sedangkan untuk estimator robust sebesar 0,09. Dengan alfa 0,05 diperoleh kesimpulan bahwa estimator non-robust lebih berpengaruh terhadap TX. Namun, jika menggunakan one side, alternatif keduanya dinyatakan signifikan dengan interval kepercayaan 95% dengan rentang varians yang cukup besar. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.